Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil habibil mahbubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat beriman dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dilancarkan rezekinya, diberkahkan umurnya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, disehatkan keluarganya, ditentramkan seluruh keluarganya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah amaliyah yang mana amaliyah ini sering kita lakukan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang melakukan akan amaliyah ini, maka orang tersebut telah keluar dari dosa-dosanya, seperti halnya hari di mana seorang ibu melahirkan anaknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Lubabul Hadith lil-Allama Al-Fadil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala pada halaman 20. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a lis-sholati." Barang siapa yang mengambil wudu karena hendak salat, fa ahsanal wudu'ah, lalu orang tersebut memperbagus, menyempurnakan wudunya. Tsumma qama ila sholati, lalu orang tersebut mendirikan salat. Fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yakhrujuh keluar min khoti'atihi, dari dosa-dosanya, kayaumi waladat ummuhu, seperti halnya hari di mana seorang ibu melahirkan anaknya. Tatkala seseorang mengambil wudu karena ingin melaksanakan sholat, lalu orang tersebut menyempurnakan wudunya. Setelah menyempurnakan wudunya, orang tersebut mendirikan sholat, maka hal yang demikian membuat orang tersebut seperti halnya telah keluar dari dosa-dosanya, seperti halnya hari di mana seorang ibu melahirkan anaknya. Seseorang yang melakukan wudu karena hendak melakukan sholat, lalu orang tersebut menyempurnakan wudunya, lalu mendirikan sholat, maka sungguh orang tersebut keluar dari dosa-dosanya, seperti halnya hari di mana seorang ibu melahirkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a lis-sholati, barang siapa yang mengambil wudu karena hendak melakukan sholat, wa shalla, lalu orang tersebut mendirikan sholat, kaffarallahu dzunubahu, maka Allah menghilangkan dosa-dosa orang tersebut, ma bainahu, di antara dosa orang tersebut, dosa-dosa di antara orang tersebut, wa bainas sholatil ukhra allati taliha, dan salat yang lain setelah orang tersebut melakukan salat itu. Jadi tatkala seseorang melakukan wudu, mengambil wudu karena hendak melaksanakan sholat,
lalu orang tersebut mendirikan sholat, maka Allah menghilangkan dosa-dosanya di antara dirinya dan sholat yang lain setelahnya. Semisal sekarang waktu zuhur, lalu mengambil wudhu pada waktu zuhur karena hendak melaksanakan zuhur. Pada saat itu setelah kita melakukan wudhu lalu kita mendirikan sholat zuhur, maka hal yang demikian membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu asar. Jadi tatkala kita ingin diampuni, ingin dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rajin-rajinlah melaksanakan sholat dengan cara sebelum kita sholat, yaitu mengambil wudhu, dan wudhu kita dilaksanakan dengan sesempurna mungkin. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Man tawaddu ahli sholati," barang siapa yang mengambil wudhu karena hendak melakukan sholat, fa ahsanal wudhu'ah, lalu orang tersebut menyempurnakan wudhunya, tsumma qoma ila sholati, lalu orang tersebut mendirikan sholat, fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yakhruju, keluar, min khotiatihi, dari dosa-dosanya, kayaumi waladatu umhu, seperti halnya hari di mana seorang ibu melahirkannya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tawaddu'a lis-sholati," barang siapa yang melakukan wudhu karena hendak melakukan sholat, wa shalla, lalu orang tersebut sholat, kafarallahu dzunubahu, maka Allah menghilangkan dosa-dosa orang tersebut, ma bainahu, di antaranya, wa bainas sholatil ukhra, dan sholat yang lain, allati taliha, yang mengiringi sholat yang dilaksanakan orang tersebut. Jadi tatkala kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak luput dari dosa berdasarkan sifat-sifat kita, yaitu lupa, yaitu salah. Mari mulai sekarang kita, tatkala kita hendak mengambil wudhu, laksanakanlah dengan sesempurna mungkin agar dosa-dosa kita luntur, sebab wudhu itu sendiri. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kita melaksanakan wudhu karena hendak melakukan sholat, karena hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah gandaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.